Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif baqa'u ajsadihim alaihimus salatu wassalam. Dan ini adalah kekhususan para anbiya wal mursalin al-barzakhiyah, di alam barzakh. Setelah kita menyebutkan beberapa khasais para anbiya wal mursalin al-barzakhiyah yang lain, nah di sini beliau akan menjelaskan bahwasanya di antara dari khasais anbiya wal mursalin al-barzakhiyah adalah baqa'u ajsadihim alaihimus salatu wassalam. Tetapnya jasad para nabi alaihimus salatu wassalam di kubur mereka. Artinya jasad mereka itu tidak dimakan oleh tanah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarihi wa bikum amin. Qal jaa fil hadithi an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qal. Ada riwayat hadis dari Aus ibn Aus radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Sungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Dan pada hari itu ia diwafatkan. Wa fihi nafkhatu. Pada hari itu terjadi tiupan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan pada hari itu terjadi kehancuran. Fasa'iqa man fis samawati wal ard. Ketika sudah ditiup sangkakala, fasa'iqah. Jadi ini sa'qah ini adalah kelaziman dari nafkhah. Ketika ada nafkhah, ada sa'qah. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada hari itu, pada hari Jumat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallim tasliman katsira. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku, akan ada malaikat yang menyampaikan sholawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau berkata, qalu ya Rasulullah. Ini rawi berkata qalu ya Rasulullah. Ini berarti qalah yang ada di sini adalah qail dari rawi. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimtah. Wahai Rasul, bagaimana mungkin salawat kami akan diperlihatkan kepadamu padahal engkau akan hancur menjadi tulang belulang, gitu. Wa qad arimtah yaquluna balaitah, sudah menjadi tulang belulang. Terus bagaimana salawat kami ini akan disampaikan kepada engkau, kata mereka. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini mahalus syahid yang ada di pembahasan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Allahumma salli wa sallim. Wa'lam anna haditha inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i warada min turuqin katsiratin
jama'ahal hafizul Munziriyu fi juz'in makhsusin. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya hadis tentang bumi atau tanah ini tidak akan makan jasadnya para nabi itu telah diriwayatkan melalui banyak jalur, yang mana semua itu dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam sebuah risalah khusus. Wa qala fit targhibi wa tarhibi, dan beliau berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, rawahu Ibnu Majah bi isnadin jayyidin, wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa sahhahahu. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang bagus, wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan Imam Hakim juga mentashih hadis tersebut. Thumma qala wa qala Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruhi naqlan an Abi Abdullah Al-Qurtubi, dan Ibnul Qayyim juga mengatakan dalam kitabnya Ar-Ruh, menukil dari Abu Abdullah Al-Qurtubi, qal sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-arda la ta'kulu ajsadal anbiya'i wa annahu sallallahu alaihi wasallam ijtama'a ma'al anbiya'i lailatal Isra'i fi Baitil Maqdisi. Sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dan sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bumi tidak memakan jasad para nabi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ijtama'a ma'al anbiya, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi pada malam Isra di Baitul Maqdis. Wa fis sama'i khususan ma'a Musa, dan di langit itu bertemu dengan Nabi Musa. Wa qad akhbara ma min muslimin yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Dan beliau juga bersabda bahwasanya tidaklah seorang muslim memberi salam kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya. Illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Tapi di sini dhamirnya bukan dhamir mutakallim ya. Dhamirnya di sini dhamir ghaib. Berarti terjemahnya ma min muslimin yusallimu alaihi, tidak pun seorang muslim yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhnya sehingga dia bisa menjawab salam. Ila ghairi dzalika bima yahsulu min jumlatihi al-qat'u bi anna mautal anbiya'i innama huwa raji'un ila annahum ghuyyibu 'anna bihaitsu la nudrikuhum wa in kanu mawjudina ahya'a. Ila ghairi dzalika mimma yahsulu min jumlatihi al-qat', dan selain itu banyak lagi dalil yang secara keseluruhan menegaskan bahwa wafatnya para nabi itu hakikatnya hanyalah berarti mereka itu disembunyikan dari kita, ya, sehingga kita tidak dapat melihat mereka. Wa in kanu mawjudina ahya, padahal mereka itu tetap ada dan masih hidup. Wa dzalika, perumpamaannya, kal halifil malaikati fa innahum ahya'u mawjuduna wala narahum. Fa innahum ahya'u mawjuduna wala narahum. Wa dzalika kal halfil malaikah, dan itu seperti keadaan para malaikat, di mana mereka itu hidup, ada, tetapi kita tidak bisa melihat mereka, para malaikat. Jadi perumpamaannya seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa qad naqala kalam al-Qurtubi wa aqarrahu aydan asy-Syaikh Muhammad As-Safarini Al-Hanbali fi syarhi aqidati ahli sunnati.
Dan perkataan Al-Qurtubi ini juga dinukil dan disetujui oleh Syekh Muhammad As-Safarini Al-Hambali dalam kitab Syarah Aqidati Ahli Sunnah. Haitsu qala ma nassuhu, di mana beliau berkata dan an-nasnya sebagaimana berikut. Qala Abu Abdullah Al-Qurtubi, qala Syekhuna Ahmad ibnu Umar Al-Qurtubi, sahibu Al-Mufhim fi Syarh Muslim. Qala Abu Abdullah Al-Qurtubi, Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi berkata, qala Syekhuna Ahmad, guru kami Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Mufhim fi Syarh Muslim, beliau berkata, walladzi yuzihu hadzal iskala, dan yang menghilangkan kejanggalan ini, annal mauta laisa bi'adami mahdin. Kejanggalan apa maksud di sini? Ya, kejanggalan terkait riwayat yang tadi, ya, terkait riwayat yang tadi. Annal mauta laisa bi'adami mahdin wa innama huwa intiqalun min halin ila halin. Yang menghilangkan keraguan atau kejanggalan ini adalah bahwa kematian itu bukanlah ketidakadaan secara mutlak, ya, bukan tidak ada secara mutlak, melainkan intiqalun min halin ila hal. Kematian itu adalah perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, itu kematian. Jadi bukan ketiadaan secara mutlak, bukan. Wa yadullu ala dzalika, buktinya adalah wa yadullu ala dzalika anna syuhada'a ba'da mautihim wa qatlihim ahya'u. ويدل على ذلك أن الشهداء بعد موتهم وقتلهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. Bukti hal itu adalah bahwa para syuhada, orang-orang yang mati syahid setelah wafat dan terbunuh, mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka diberi rizki, mereka bergembira, farihin. Wa hadhihi sifatul ahya'i fid dunya, dan itu adalah sifat-sifat orang yang hidup di dunia. Wa idza kana hadza fi syuhada'i kana al-anbiya'u bidzalika ahaqqu wa aula. Jika keadaan itu berlaku pada para syuhada, orang-orang yang mati syahid, maka para nabi tentu lebih berhak dan lebih utama mendapatkannya, ya. Apalagi ada riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang mati syahid itu jasadnya itu tidak dimakan oleh tanah. Seperti riwayat dari tentang jasadnya paman Nabi Hamzah radhiyallahu taala anhu, dan juga sahabat Umar ibn Khattab. Insyaallah di sini nanti akan ada riwayat tentang itu. وذكر القرطبي أن أجساد الشهداء لا تبلى. Ini riwayatnya. Bahkan di sini Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwasanya jasad para syuhada itu tidak rusak, ya, utuh. Wa qad shahha an Jabirin anna abahu wa Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu ta'ala anhum wa huma mimman ustushhida bi Uhud wa dufina fi qabrin wahid. Dan ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Jabir bahwasanya ayahnya dan Amr ibn Jamuh radhiyallahu taala anhuma, keduanya itu gugur mati syahid, ya, di peperangan Uhud, dan mereka berdua dikuburkan dalam satu kubur. Pada suatu ketika hafaras sailu qabrahuma fawujida lam yataghayyara. Kemudian sebuah banjir itu melanda hingga menggali kubur mereka berdua, ya, karena mereka itu dikubur dalam satu kubur.
Lalu didapati jasad keduanya itu tidak berubah, ya, padahal sudah lama. Wa kana ahaduhuma qad juriha fawudi'a yaduhu ala jurhihi fadufina wa huwa kadzalik. Salah satunya itu terluka, lalu lalu tangannya diletakkan di lukanya itu, dan dikuburkan dalam keadaan demikian. Fa umitat yaduhu an jurhihi thumma ursilat faraja'at kama kana. Tangan itu kemudian dipindahkan dari lukanya, lalu dilepaskan, maka kembali lagi seperti semula. Wa kana baina dzalika wa baina Uhud 46 sanah. Allah, padahal jarak waktu antara perang Uhud dengan peristiwa itu, peristiwa di mana jasad mereka berdua didapati utuh, jarak antara peperangan Uhud dengan peristiwa tersebut adalah 46 tahun, ya, 46 sana. 46 tahun. Allah. Ini bukti yang menunjukkan bahwasanya jasad para syuhada ini utuh. La ta'kul al-ardu ajsadahum. Kalau seperti ini terjadi pada para syuhada, lalu bagaimana dengan Nabi SAW, para anbiya wal mursalin? Walama ajra Muawiyatu al-ain allati istanbataha bil madinati wa dhalika ba'da Uhud binahwin min 50 sanatan. Ketika Muawiyah menggali saluran air yang ia bangun di Madinah, yakni sekitar 50 tahun setelah peperangan Uhud. Wa naqala al-mauta asabat al-mashatu qadama Hamzah radhiyallahu anhu fasala minhu ad-damu. Nah, ketika itu beliau memindahkan para jenazah, maka ketika itu cangkul yang menggali itu mengenai kaki Hamzah radhiyallahu taala anhu, lalu keluar darah darinya. Jadi orang, Masya Allah, beliau sudah wafat bertahun-tahun, tapi terkena cangkul yang menggali tersebut, darahnya ngalir. Allah, berarti menunjukkan bahwasanya jasadnya tetap utuh. Wa wujida Abdullah ibnu Hiram ka'annama dufina bil ams. Dan juga di antara sahabat yang dikubur di tempat itu adalah Abdullah ibn Hiram. Didapati jasadnya seakan-akan baru saja dikuburkan kemarin, ya, seakan-akan kemarin dikubur, padahal sudah lama. Warawa ahlul madinati kafatan anna jidar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamman hadama ayyam al-walidi badat lahum qadamu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa kana qad qutila syahida. Dan seluruh penduduk Madinah meriwayatkan bahwasanya ketika dinding makam Nabi SAW runtuh pada masa Walid, maka tampak kaki sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, padahal ia telah terbunuh sebagai mati syahid, dibaca waktu sholat subuh, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Taimiyah annahu lamma hasala al-hadmu badat lahum qadamun bisaqin wa rukbatin fafazi'a min dzalika Umar ibn Abdul Aziz fa'atahu Urwah. Dan Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya ketika terjadi keruntuhan tadi, dinding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang runtuh, maka tampaklah kepada mereka sebuah kaki dengan betis dan lutut. Akhirnya fafazi'a min dzalika Umar ibn Abdul Aziz, maka Umar ibn Abdul Aziz pun takut karenanya. Fatahu Urwah, ya, fatahu Urwah. Lalu datanglah Urwah dan berkata,
Apa kata Urwah? Faqala hadhihi saqu Umar wa rukbatihi. Urwah mengatakan ini adalah betis dan lutut Umar ibn Khattab. Fasurriya an Umar ibn Abdul Aziz intaha. Maka hilanglah rasa takut Umar bin Abdul Aziz ketika mengetahui bahwasanya itu adalah betis Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Jadi semuanya ini menunjukkan bahwasanya para syuhada jasad mereka itu utuh, tidak dimakan oleh tanah. Kalau itu berlaku pada para syuhada, lalu bagaimana dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam? Jadi kata ulama usul fikih ini bisa ditarik mafhum muwafaqah aulawi. وقد ألف في هذا الموضوع الإمام الحجة أبو بكر ابن الحسين البيهقي رسالة خاصة جمع فيها جملة من الأحاديث التي تدل على حياة الأنبياء وبقاء أجسادهم. Dan dalam masalah ini Al-Imam Hujjah Abu Bakar ibn Husain al-Baihaqi mengarang sebuah risalah khusus, yang mana dalam risalah khusus tersebut beliau mengumpulkan sejumlah hadis-hadis yang semuanya itu menunjukkan akan hidupnya para anbiya wal mursalin dan baqa ajsadihim, bahwasanya jasad mereka itu utuh. Wa kadzalika allafa al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti risalatan khassatan bidzalik, dan juga Hafiz Jalaluddin As-Suyuti mengarang karangan khusus terkait masalah tersebut. Ala kulli hal, inti dari khosais al-barzakhiyah di sini adalah baqa ajsadihim alaihi wassalatu wassalam, utuhnya jasad para anbiya wal mursalin di alam barzakh dan tidak dimakan oleh tanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.